Tema pada pertemuan kali ini adalah reuni di surga bersama keluarga. Reuni di surga bersama keluarga. Dalam pembahasan ini kita awali dari hakikat kehidupan dunia. Hakikat kehidupan dunia. Yang pertama adalah di dunia ada pertemuan, ada perpisahan. Jadi di dunia ini itu ada saling berpasangan, ya. Jadi ada pertemuan, ada perpisahan. Bapak-bapak ada di kantor, tempat kerja, ini bisa disebut dengan perpisahan dengan keluarga. Walaupun pisahnya mungkin sementara, ya. Karena sebentar lagi akan pulang. Maka hakikat kehidupan di dunia ini adalah ada pertemuan, ada perpisahan. Bahkan ada yang memisahkan antara kita dengan keluarga kita dalam waktu yang cukup lama, atau bahkan perpisahan antara alam yang satu dengan alam yang lain. Kita masih di dunia, para pendahulu kita telah berada di alam lain, yaitu alam barzah, yaitu terpisah. Maka ketika kita masih di dunia, hakikat ini perlu kita fahami bahwa ya di dunia ada pertemuan, ada perpisahan. Kita sekarang bertemu, beberapa waktu nanti berpisah. Kemudian yang kedua, di dunia ada sehat, ada sakit. Di dunia ada sehat, ada sakit. Maka dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ya. Di antaranya adalah yaitu sehat, ya. Sihatika qabla maradik atau saqamik. Sehatmu sebelum sakit, ya. Sehat sebelum sakit. Karena di dunia ada sehat, ada sakit, ya. Terkadang kita terkejut, ya. Loh, Bapak ini tadi barusan ngobrol, terus diinfokan di grup, mohon doanya Bapak Fulan sedang dirawat di rumah sakit, ya. Barusan sehat, kelihatan sehat, tapi ternyata sehatnya itu sebetulnya sedang merasakan ya nggak fit, ya, atau sakit. Baik. Kemudian yang ketiga, di dunia ada waktu senggang, ada waktu sempit. Ada waktu senggang, ada waktu sempit. Maka lanjutan dari hadis tersebut, Rasulullah SAW menyebutkan faraghaka qabla syughlik. Jadi manfaatkan waktu luang sebelum datang waktu sempit. Di antara waktu sempit itu adalah ketika seseorang dalam keadaan sakaratul maut. Sebelum sakaratul maut, maka manfaatkan waktu untuk segera bertaubat kepada Allah, ya. Karena kalau sudah sakaratul maut, sudah susah.
sudah merasakan sakitnya sakaratul maut. Seiring dengan itu setan sedang gencar-gencarnya untuk menggiring orang tersebut agar wafat dalam keadaan kufur. Karena Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan bahwa ketika seseorang itu akan wafat, itu datang setan. Ya, datang setan. Ada yang menyerupai orang tuanya, ada yang menyerupai orang yang disegani. Ya. Ya, bisa ayahnya, bisa ibunya, atau bisa siapa lagi, ya, yang dianggap disegani oleh orang tersebut, sehingga ucapan-ucapannya akan didengar. Tujuannya apa? Tujuannya mengganggu orang tersebut dalam kondisi sakaratul mautnya, sehingga ketika nanti penghujung hayatnya itu dalam keadaan kufur kepada Allah. Maka yang menyerupai ayahnya mengatakan, wahai anakku sayang, dulu engkau dirawat, ya, dibiayai, disayang, diasuh dan seterusnya, ya, sampai engkau sukses. Maka ayo ikut ayah wafat dalam keadaan kufur. Nah, ini jelmaan setan ini. Yang ibunya kemudian menggoda juga, ayolah nak, dulu ibu mengandung kau, ya, kemudian melahirkannya pun taruhan nyawa. Setelah melahirkan enggak cukup dengan itu, engkau ibu susui, siang malam ibu terjaga, ya. Ayolah nak, ikutlah ibu. Kalau kau sayang dengan ibu, ikutlah ibu, ya. Wafatlah dalam keadaan bukan Islam. Seperti itu. Jadi dahsyat itu. Sehingga ketika masih ada waktu seperti ini, manfaatkan untuk bertobat kepada Allah. Manfaatkan untuk ibadah kepada Allah. Karena di antara definisi taubat itu adalah ar-ruju' ila ta'atillah, yaitu kembali kepada ketaatan kepada Allah. Kembali untuk taat kepada Allah, itu taubat. Ya. Maka di dunia ada waktu senggang, ada waktu sempit. Nah, ini perlu difahami dengan baik. Ya. Kalau sedang senggang, manfaatkan, ya. Jangan sampai ketika sudah sempit, itu akan terdesak dalam setiap aktivitas kita. Kemudian di dunia ada kaya, ada miskin. Ada kaya, ada miskin. Maka juga Rasulullah SAW menyebutkan ghinaka qabla faqrik. Waktu masih punya, segera tuh manfaatkan. Manfaatkan yang dimiliki untuk bekal akhirat. Jangan sampai sudah fakir baru, oh iya saya belum infak, saya belum ini, belum ini, ya. Maka digambarkan wa anna lahu zikra. Ini kalau sudah sampai wafat, ya, menyesal di akhirat, maka wa anna lahu zikra. Sudah enggak manfaat itu. Ingat-ingat begitu udah enggak manfaat. Kenapa? Karena sudah enggak bisa balik. Seperti itu. Maka kemudian yang berikutnya, di dunia ada hidup, ada mati. Ada hidup, ada mati. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, ya, hayataka qabla mautik. Ya, coba manfaatkan hidupmu sebelum matimu. Ya, selagi masih hidup manfaatkan untuk beramal saleh. Kemudian yang berikutnya adalah syababaka qabla haramik, yaitu mudamu sebelum masa tua. Masih muda, masih fit. Ya, sholat masih bisa berdiri lama. Tapi kalau sudah mulai sepuh, boro-boro berdiri, kadang sudah mulai butuh bantuan kursi, Pak, ya. Butuh bantuan kursi. Maka itu hakikat kehidupan. Ya. Itu hakikat kehidupan, bahwa ada pertemuan, ada perpisahan, ada sehat, ada sakit, ada waktu senggang, ada waktu sempit, ada kaya, ada miskin, ada saatnya hidup, tapi juga saatnya nanti akan mati. Kemudian ada muda, ada tua.
Maka kesimpulannya adalah persiapkan bekal sebaik-baiknya untuk akhirat, ya. Kemudian persiapkan juga reuni di surga bersama keluarga kita. Baik, kemudian pesan dari Rasulullah SAW ketika kita ada di dunia nih, kita masih hidup, ada waktu senggang, ya anggap saja masih muda lah, ya. Pak Turki masih muda insyaallah, ya. Ya, 52 masih usia inilah, usia prima, ya. Ya, alhamdulillah, masya Allah, ya. Jadi bagaimana pesan Rasulullah SAW? Ya. Beliau menyebutkan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Ini hadis riwayat Bukhari. Kemudian sahabat mulia Abdullah bin Umar menyebutkan, idza amsayta fala tantadhiri as-sabah wa idza asbahta fala tantadhiri al-masa. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah di dunia seolah-olah Anda seperti orang asing atau sedang menyeberang jalan, ya. Kemudian Abdullah bin Umar menyebutkan, apabila Anda berada di sore hari, maka jangan tunggu besok. Kalau Anda berada di pagi hari, maka jangan tunggu nanti sore. Maksudnya apa berarti di sini? Untuk beramal soleh segera beramal soleh, segera bertaubat kepada Allah, segera melakukan persiapan-persiapan untuk apa? Untuk bisa reuni bersama keluarga, ya, untuk bisa reuni bersama keluarga. Saya mau bertanya dulu nih, orang asing itu bagaimana sih ininya? Filosofi orang asing, ya? Orang asing, ya. Orang asing itu sesaat. Kalau penyeberang jalan, penyeberang jalan, ya nyeberang jalan itu lama tidak? Sebentar. Orang asing dan penyeberang jalan itu, kalau dia asing di suatu tempat, apa boleh bertindak semaunya sendiri? Tidak. Tentunya harus menjaga norma-norma yang ada di situ, menjaga peraturan-peraturan, alias dengan kata lain harus hati-hati. Orang asing di situ dia berbuat onar, ya udah habis itu. Orang asing lisannya tidak dijaga, udah. Nyebrang jalan nyebrang jalan apa? Nyebrang jalan harus hati-hati, lihat kanan kiri, ya. Walaupun misalnya jalannya pelan, ya, tapi tetap apa? Pelannya itu hati-hati, ya. Kalau ada mobil yang mau lewat, ya biar lewat dulu. Tidak pas ada mobil lewat kita nyelonong aja, ya. Sehingga di antara pembahasan para ulama, orang asing dan penyeberang jalan itu ketika dalam kondisi seperti itu, maka harus hati-hati. Harus menjaga tata tertib. Harus disiplin. Ya, harus disiplin. Ya. Ya, kalau enggak disiplin bisa jadi ketabrak. Ya, kalau tidak disiplin maka bisa jadi, ya, celaka, ya. Baik. Nah, ini kesimpulannya di sini, orang asing dan penyeberang jalan yang pertama sangat singkat sekali.
Yang kedua, harus hati-hati dan waspada. Yang ketiga, harus sungguh-sungguh dan serius. Harus sungguh-sungguh dan serius. Mau nyebrang maju mundur ya. Enggak serius banget mau nyebrang itu. Itu mobil dan motor juga bingung jadinya. Itu orang mau nyebrang atau mau mundur atau mau stop. Dia stop, ininya mau maju dia ikut maju. Nah, dia harus serius di situ. Harus sungguh-sungguh. Ya, di antara bentuk kesungguhannya memberikan isyarat. Ya, memberikan isyarat misalnya. Ya, atau ngasih jempol biar permisi Pak, kan senang dikasih jempol gitu. Ya. Ya tergantung urufnya di tempat masing-masing ya. Kemudian harus menjaga sikap, perbuatan dan perkataan. Ya. Baik orang asing maupun penyeberang jalan. Kalau nyebrang jalan dia berkata yang kasar, bisa jadi bers aja sekalian ya. Atau perbuatannya enggak sopan ya, maka bisa dicelaka itu. Kemudian harus berbekal dengan perbekalan yang terbaik. Harus berbekal dengan perbekalan yang terbaik. Dan yang keenam, perjalanan setelah dunia adalah sangat panjang. Perjalanan setelah dunia adalah sangat panjang. Ini filosofi dari orang asing dan penyeberang jalan. Ya. Baik, kemudian setelah itu beberapa ayat terkait dengan kematian. Ya, nanti bisa dibaca di rumah ya. Itu beberapa ayat tentang kematian dan juga akhirat. Di antaranya adalah firman Allah SWT, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ya, ila akhiri ayat. Kemudian ayat berikutnya dalam surah yang lain, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya, jadi menceritakan bahwa setiap yang bernyawa nanti akan mati. Kemudian ketika menjelang mati ada sakaratul maut. Wajaat sakratul mauti bil haq, dan telah datang sakaratul maut itu dengan benar. Memang ada itu sakaratul maut. Setiap yang akan wafat itu ada sakaratul mautnya. Ya, wa inna lil mauti la sakarat. Sungguh pada kematian itu benar-benar ada sakarat. Ya, jadi rasa sakit sebelum wafat. Ada digambarkan itu seperti ditebas pedang sekujur tubuh. Ya, bagaimana rasanya? Kena pisau sedikit aja sakit. Ini bagaimana sekujur tubuh? Ya. Dan sakaratul maut ini bukan penentu husnul khatimah atau su'ul khatimah. Karena Rasulullah SAW itu merasakan sakaratul maut itu 2 kali lipat umat beliau. Ya, maka sampai tangan beliau diceburkan ke bejana. Ya, saking merasakan dahsyatnya sakaratul maut. Kemudian beliau pingsan. Setelah pingsan sadar lagi. Sampai-sampai Ibunda Fatimah, putri tercinta beliau, mengatakan wa karba abatah. Ya. Sungguh kalau karba itu kesusahan, sungguh sangat susah sekali atau sengsara sekali ayahku sayang. Ya, maka kemudian Rasulullah SAW menyebutkan la karba ba'dal yaum, tidak ada kesusahan setelah hari ini. Ya, kemudian sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, apakah bagi anda
alaka ajron ya Rasulullah, apakah bagi Anda mendapatkan 2 pahala berlipat? Maka beliau menjawab, na'am, iya, karena sakitnya yang dirasa itu berlipat. Jadi sakaratul maut itu termasuk ujian terakhir sebelum wafat. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, bisa jadi orang yang kafir itu sakaratul mautnya diringankan. Orang yang beriman sakaratul mautnya berat. Nah, itu bagaimana tuh menjelaskannya? Bagaimana kira-kira menjelaskannya? Dari orang kafir dulu ya. Kalau orang kafir yang tidak beriman ini meninggal, sakaratul mautnya diringankan, itu bisa jadi orang tadi itu adalah orang yang baik. Orang yang baik. Dia orang baik, suka bersedekah, kalau bertemu itu murah senyum, ya, menyapa, bahkan empatinya tinggi, ya. Sehingga semua kebaikannya itu Allah sempurnakan balasannya sampai dengan menjelang wafat. Setelah wafat, ini tinggal bagian kekufuran, azab dan azab. Sehingga balasan kebaikannya itu diujungkan sampai dengan menjelang wafatnya, yaitu diringankan sakaratul mautnya. Adapun orang yang beriman ketika merasakan sakaratul maut yang dahsyat itu adalah sebagai bentuk ujian dari Allah. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'atun. Jadi ujian itu akan terus bergulir, menimpa orang yang beriman laki-laki maupun perempuan, akan terus bergulir itu. Disebutkan hatta yalqallaha ta'ala, sampai orang tersebut berjumpa dengan Allah, atau dengan kata lain sampai orang tersebut menghadap Allah, yaitu wafat. Itu menimpa bisa ke dirinya sendiri, ke orang yang beriman tadi, atau kepada harta, atau kepada anaknya. Ya. Jadi anak sakit sedih tidak? Sedih Pak? Kehilangan harta sedih tidak? Sedih, itu ujian. Nah, ujian-ujian itu akan terus bergulir, berganti-ganti ujiannya, itu sampai dengan kita meninggal. Berarti ketika sakaratul maut itu sedang ujian. Tujuannya apa? Wa ma alaihi khati'atun. Ketika bertemu dengan Allah, sudah tidak ada lagi di atas pundak orang tersebut kesalahan-kesalahan. Maksudnya apa? Dihapus dosanya. Jadi bagi orang yang beriman, ketika sakaratul mautnya itu berat, ya, itu sebagai penghapus dosa. Syaratnya apa tadi? Iman. Baik. Kemudian pertanyaan untuk kita semua. Siapa yang ingin bahagia? Semuanya ya. Semuanya ingin bahagia. Kemudian ketika kita bahagia, yang kita ingat itu siapa? Kalau kita bahagia Pak, yang kita ingat siapa? Apa kita ingat tetangga? Kita ingat apa? Teman kerja? Siapa yang kita ingat? Ketika kita bahagia, mendapatkan kebahagiaan, yang kita ingat itu adalah orang-orang terdekat kita. Kita ingat istri kita ingat anak-anak kita ingat keluarga yang lebih luas lagi. Tapi minimal kita ingat keluarga kita. Bapak-bapak habis bepergian jauh, kemudian
ingin beli oleh-oleh. Itu oleh-oleh untuk siapa? Oleh-oleh minimal untuk keluarga. Dan ingin berbagi kebahagiaan dengan keluarga. Pak Ali naik jabatan misalkan. Ceritanya ke siapa? Ceritanya ke siapa yang ingin untuk berbagi kebahagiaan itu? Kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, mungkin kepada orang tua, seperti itu. Sehingga kita semua ingin bahagia. Ketika kita mendapatkan kebahagiaan, yang kita ingat adalah orang-orang terdekat kita. Nah, pertanyaan yang ketiga, inginkah kita bahagia bersama dengan keluarga kita? Tentunya ingin. Dijawabnya so pasti. Ya pastilah. Pastilah kita ingin bahagia bersama keluarga. Bahkan dengan cara yang buruk pun, itu orang itu ingin membahagiakan keluarga. Ada satu kisah. Beliau supir delivery gitulah, supir paket-paket kurir. Tapi yang mobil delivery. Nah, itu beliau pas mau diruqyah, beliau bilang cerita dulu. Jadi dulu sebelum jadi supir itu beliau kaya, sukses. Kemudian bangkrut. Nah, ketika bangkrutnya ini, maka Allah uji dengan jauhnya orang tersebut dari Allah. Justru orang tersebut malah ke dukun. Nah, sama dukunnya ya sudah diarahkannya ya ritual-ritual yang berbau mistik. Bahkan sampai harus tidur di kuburan. Ya, bertapa di situ, ya, entah baca apa tidak faham, ya. Maka kemudian ketika melakukan ritual tersebut adalah bisikan-bisikan. Kamu bisa mendapatkan kesuksesan, tapi dengan syarat ada kompensasinya. Bisikan itu kemudian ibaratnya terjadi interaksi. Maka dijawab, apa kompensasinya? Ya keluarga kamu. Kompensasinya keluarga kamu. Atau dengan kata lain, tumbalnya adalah keluargamu. Maka orang tersebut masih pakai logika. Loh, saya mau mencari kesuksesan, mencari uang banyak, itu untuk membahagiakan keluarga. Lah ini kompensasinya kok keluarga, ya saya nggak mau lah. Masih waras itu. Ya. Maka kemudian tawarannya kompensasinya maka kemudian diarahkan kepada orang tersebut. Ya sudah kalau begitu ke saya saja. Jadi kompensasinya adalah tumbalnya ya ke orang tersebut. Maksud saya adalah ketika seseorang itu walaupun dengan tadi itu langkah yang salah, kesyirikan, itu juga tujuannya untuk membahagiakan keluarga gitu. Lah kita yang sudah benar insyaallah ya, semoga kita dalam istiqomah. Ketika kita sudah berada di atas jalan yang benar, di atas tauhid ya. Dan kita mendapatkan kebahagiaan, maka kebahagiaan itu bagaimana bisa dirasakan juga oleh orang terdekat kita. Ya. Baik, yang berikutnya adalah persiapan reuni di surga. Ya, persiapan reuni di surga. Bapak-bapak ketika lama tidak berjumpa dengan keluarga, itu pasti ingin bertemu. Ya, apalagi nanti menjelang lebaran nih. Ramadan sudah ada perencanaan itu. Wah, udah dimatangkan kapan mudiknya, apa yang dibawa, pakai mobil apa,
pakai kendaraan mobil, kereta atau pesawat, nah itu udah direncanakan. Hah? Udah beli lagi itu. Masya Allah. Ya. Jadi perencanaannya tuh sematang itu. Itu adalah baru reuni di dunia. Ya, maka di sini saya tuliskan, saya nanti share ya, udah share kalau nggak salah, nanti bisa setelah ini bisa di share yang lain, ya ke yang lain. Reuni di dunia itu banyak orang yang mempersiapkan dengan optimal ya kayak tadi itu, udah beli tiket, udah persiapan dan seterusnya, ya jadwal-jadwal sudah dirapikan, ya itu udah segala kebutuhan sudah disiapkan. Ya, baik harta, waktu, tenaga, pikiran dan lain-lain dicurahkan. Nah, tapi ada akan tetapinya tuh, ada tepat tetapinya. Tetapi reuni di dunia hanyalah sementara. Itu. Sekarang belum ketemu. Itu rasanya udah kangen banget itu. Setelah ketemu, dijalani beberapa hari. Nah, kok sudah hari berpisah, gitu? Misalnya sepekan ya, pas sebelum ketemu kayaknya, aduh kangen banget ya. Setelah ketemu, dijalani hari-hari itu, loh kok jalan sudah sepekan saja, udah harus berpisah lagi. Maka reuni di dunia itu sifatnya sementara. Ada tambahannya, dan bisa jadi banyak sandiwara. Bisa jadi banyak sandiwara. Ya, banyak hal yang tidak jujur di situ. Ya, banyak hal yang dibuat-buat. Apalagi kalau reuninya tuh antar teman dulu sekolah. Ya, ingin bergaya lah, ya, dan seterusnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian muncul adanya CLBK ketika reuni itu, ya. Ada kasus yang pernah dijumpai seperti itu. Reuni SMP, masing-masingnya sudah berkeluarga. Ya, ternyata ketika ketemu waktu sudah masing-masingnya berkeluarga, muncul lagi tuh bunga-bunga cinta. Sampai kemudian yang saya jumpai waktu itu memang ibunya ini sudah dalam kondisi terkena sihir. Nah, kalau kronologisnya diruntut, jadi yang laki-lakinya itu sempat memberikan makanan, memberikan roti, ya. Setelah makan roti itu, yang ibu tadi rasa sama suami itu benci. Tapi yang sering diingat laki-laki tadi. Jadi pelet gitu ya. Sihir mahabbah kalau ini ya. Jadi dipelet. Na'udzubillah min dzalik, ya. Maka reuni di dunia itu sementara dan bisa jadi banyak sandiwara, ya. Kemudian pertanyaan untuk kita semua. Tadi reuni di dunia dipersiapkan dengan segala kebutuhannya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah mempersiapkan reuni kita bersama dengan keluarga kita kelak di akhirat, yaitu di surga Allah? Ya. Sudah siap-siap belum ini? Kalau untuk mempersiapkan, maka kita siapkan sebagaimana apa yang difirmankan Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri, jaga keluarga dari api neraka, ya. Menjaganya dengan apa? Dengan menjalankan ketaatan dan meninggalkan maksiat atau larangan, ya. Baik, kita masuk kepada inti materi, yaitu reuni bersama keluarga di surga.
ya, reuni di surga bersama keluarga. Itu ada satu gugusan ayat di dalam surah At-Tur. Di dalam surah At-Tur ayat 21 sampai 28. Di situ Allah gambarkan betapa bahagia, betapa harmonisnya keluarga ketika bertemu lagi di surga, di tingkat surga yang sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Di ayat yang ke-21, dan orang-orang yang beriman kemudian imannya itu diikuti oleh anak keturunan. Jadi anaknya, cucunya, cicitnya, canggahnya, warengnya, udeg-udeg, siwur, ya, canggah, wareng, udeg-udeg, siwur dan seterusnya, itu ngikutin iman sebagaimana nenek moyang. Misalkan Bani Ali misalkan. Wah, ini Bani Ali, keluarga Ali, wah, Pak Ali, terus cucunya dan seterusnya. Ini beriman kepada Allah, menjaga iman dengan sebenar-benarnya. Maka apa? Alhaqna bihim, maka kami berkenan mempertemukan, ya, dengan mereka, yaitu orang tua yang soleh tadi, dzurriyyatahum, seluruh anak keturunannya. Dzurriyah itu enggak terbatas ke anak, tapi dzurriyah itu ya tadi, ya, sepanjang keturunan tadi, ya, biologis tadi, nah, itu nyambung, ya. Berapa turunan tidak terbatas. Dzurriyah itu tidak terbatas, ya. Masya Allah, rahmat Allah, wa ma alatnahum min amalihim min syai', ya, kemaha rahmatnya Allah. Allah Subhanahu wa taala apa? Ketika dari nenek moyang, ya, nenek moyangnya dikumpulkan dengan anak keturunannya, ya, semuanya ini kumpulkan. Ketika mengumpulkan ini dengan landasan iman masing-masing, orang tuanya beriman, anak keturunannya beriman, ya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidak kurangi pahala yang telah dilakukan oleh orang tua mereka, ya. Jadi pahala ketika ini dikumpulkan, ini kemudian enggak dikurangi nih pahalanya. Ya, pahalanya tidak dikurangi. Kan terkadang kalau hitung-hitungan di dunia itu ada istilah tukar tambah itu, ya. Tukar tambah. Ya sudah, kalau kamu dapat ini, ya ini ada yang dikurangi sini atau bayar ke saya gitu. Jadi pahala orang tuanya enggak dikurangi. Nanti akan lebih jelas dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, nanti akan kita jelaskan. Jadi tidak dikurangi sedikit pun pahalanya, ya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', sedikit pun. Syai' itu untuk menunjukkan sekecil apapun tidak dikurangi, sedikit apapun enggak dikurangi. Nah, ini menunjukkan betapa maha rahmatnya Allah. Allah memberikan rahmat kepada hambanya. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang itu dengan apa yang dikerjakan akan tergadai, ya. Nah, kullu mri'in bima kasaba rahin ini maksudnya apa? Ketika orang itu berbuat jahat, berbuat dosa, kufur, maka tanggung sendiri. Ditanggung
sendiri. Ya. Adapun yang sifatnya keimanan ini bisa dirasakan oleh orang tua maupun anak. Kecipratan berkahnya. Kecipratan berkahnya. Baik, kita jelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ayat 21. Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan terkait ayat 21. Di situ Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan ada dua kondisi. Ada dua kondisi yang terjadi. Kondisi yang pertama, orang tua mengangkat derajat anak. Orang tua mengangkat derajat surga anaknya. Kondisi yang kedua, anak yang mengangkat derajat orang tuanya. Ya, anaknya mengangkat derajat orang tuanya. Dua kondisi itu. Kemudian disebutkan ketika orang tua mengangkat derajat anaknya, Rasulullah Al-Imam Ibnu Abbas, ya, sahabat mulia Abdullah bin Abbas, ya, ini menyebutkan innallaha tabaraka wa ta'ala la yarfa' dzurriyyatal mu'min fi darajatihi wa in kanu dunahu fil amal. Sungguh Allah tabaraka wa ta'ala benar-benar akan mengangkat derajat dzurriyyah, keturunan orang yang beriman, ya, ini akan diangkat derajatnya. Akan diangkat derajatnya setingkat sama dengan derajat orang tuanya. Wa in kanu dunahu fil amal, walaupun amal solehnya, amal soleh anak keturunannya itu jauh lebih sedikit. Jauh lebih sedikit. Maka disimpulkan hadza fadluhu ta'ala 'alal abna bi barakati 'amalil aba. Ini ada maaf ya. Saking semangatnya ini, Masya Allah. Ini adalah karunia yang Allah berikan untuk anak keturunan, yaitu karunia diangkat derajat surganya. Bi barakati amalil aba, dengan keberkahan amal soleh yang dilakukan oleh orang tua. Jadi orang tuanya berbuat amal soleh, ini keberkahannya nyiprat ke anak keturunan, dirasakan oleh anak keturunan. Masya Allah. Ini sebetulnya ketika di dunia itu juga terasa. Ya, kalau orang tuanya itu orang tua yang baik, dia banyak manfaat di masyarakat, ini nanti anaknya pun akan mendapatkan kecipratan kebaikan. Oh, itu putranya Bapak Fulan itu dapat kehormatan itu. Kenapa? Kecipratan kebaikan orang tuanya. Oh, ini putranya Bapak DKM ini, Masya Allah. Putranya Pak Gubernur, putranya Pak Presiden misalkan, ya. Nah, itu dapat kebaikannya. Kalau orang tuanya baik. Kalau orang tuanya buruk, ya bisa juga nyipret juga itu. Anaknya siapa sih itu? Oh, pantas. Nah, gitu, ya. Seperti itu. Jadi ini kebaikan. Ini sedang berbicara amal soleh. Jadi amal solehnya orang tua, keberkahannya itu dirasakan oleh anak sampai di akhirat, sehingga ini diangkat derajatnya. Baik, sekarang kondisi yang kedua. Innallaha la yarfa' ad-darajata lil 'abdi shalih fil jannah fayaqul ya Rabb anna li hadhihi fayaqul bi istighfari waladika lak. Rawahu Ahmad bi isnadin sahih. Sungguh Allah benar-benar akan mengangkat derajat bagi hamba yang soleh. Hamba yang soleh ini maksudnya orang tua yang soleh. Derajatnya akan diangkat
Maka ketika derajat surganya diangkat, orang yang soleh tadi, yaitu orang tua yang soleh, bertanya kepada Allah, Ya Rabb, ya Allah, anna li hadhihi, kok bisa saya mendapatkan surga yang tinggi ini ya Allah? Kok bisa saya mendapatkan surga yang tinggi ini ya Allah? Maka dijawab oleh Allah SWT dalam hadis qudsi ini, bistighfari waladika laka. Itu berkat istighfar yang terus dilantunkan oleh anak keturunanmu bagimu. Jadi anaknya itu sering mendoakan. Maka ciri anak yang soleh apa Pak? Yang suka transfer? Atau yang suka telepon? Yang suka ngasih uang? Belikan rumah? Atau apa? Ciri anak soleh itu? Yang mau mendoakan. Mendoakan apa? Kebaikan atau keburukan? Nanti ada, kalau dalam bahasa Arab itu da'a ala, ada da'a lahu. Itu bapak-bapak pilih yang mana? Da'a ala atau da'a lahu? Kalau da'a ala itu mendoakan keburukan, da'a lahu mendoakan kebaikan. Maka dalam hadis disebutkan ada tiga amalan yang pahalanya akan terus ngalir. Shadaqah jariyah, shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, yang terakhir waladin solih yad'u alaih atau lahu? Yad'u lahu. Jadi ciri anak yang soleh itu adalah anak yang mau membasahi lisannya senantiasa mendoakan kebaikan untuk orang tua. Dan kebaikan yang paling utama untuk orang tua adalah tauhid. Maka ini yang diupayakan oleh sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas, diupayakan oleh sahabat mulia Abu Hurairah. Beliau terus mengajak ibunya, ayo ibu masuklah Islam. Dicela lagi sama ibunya, diejek ya. Abu Hurairah tidak putus asa, ngajak lagi, ayolah ibu, ya anakmu ini sangat sayang kepada ibu, ayolah masuk Islam, biar nanti bisa ketemu lagi di surga. diejek dan diejek. Maka beliau tidak putus asa, beliau minta didoakan oleh Rasulullah. Setelah didoakan, beliau pulang, kemudian mendapati pintu rumah terkunci. Nah, dari luar rumah terdengar ada gemericik air. Oh, ibu lagi di kamar mandi. Keluar dari kamar mandi, ibu sudah mandi, dan kemudian apa yang terjadi? Ibunda Abu Hurairah mengatakan, wahai anakku, ibunda ingin masuk Islam. Masya Allah. Jadi manfaat atau merupakan bakti yang paling bermanfaat bagi orang tua adalah bagaimana anak itu menjaga tauhidnya orang tua. Karena itu nanti kunci untuk bisa bertemu lagi di surga. Nah, sehingga tadi ketika orang tua ini diangkat derajatnya, itu adalah merupakan keberkahan dari doa anak. Ada disebutkan oleh Rasulullah SAW, ada orang tua yang lagi disiksa, kemudian dihentikan siksanya oleh malaikat. Maka ditanyakan, kenapa kok dihentikan? Ada anaknya yang mendoakan. Masya Allah, ada anaknya yang lagi mendoakan. Bagaimana kalau orang tuanya di kuburnya dapat nikmat, terus dapat doa dari anaknya? Masya Allah, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kesalahan yang masih ada dihapus, sehingga apa? Kelak di surga satu tingkat dengan anaknya. Masya Allah. Sehingga dipertemukan lagi di surga. Apa kuncinya, Pak? Kuncinya iman. Kuncinya tauhid. Baik, kita persiapan salat maghrib dulu. Kita cukupkan sampai di sini.
Insyaallah nanti dilanjutkan kalau masih ada waktu. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita lanjutkan sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Terakhir tadi adalah tentang dua kondisi yang disebutkan di dalam tafsir ayat 21 surah At-Tur, yaitu kondisi yang pertama adalah orang tua mengangkat derajat surga anak. Ya. Ini adalah karena keberkahan dari amal soleh yang dilakukan oleh orang tuanya, sehingga bisa dirasakan juga kebaikannya itu oleh anak keturunan yang beriman. Kemudian kondisi yang kedua adalah kondisi sebaliknya, yaitu anak mengangkat derajat orang tuanya. Ini yang disebutkan di dalam hadis bahwa sebab utama anak mengangkat derajat orang tuanya adalah dengan istighfar, itu dengan doa permohonan ampun yang diperuntukkan bagi orang tua. Jadi ciri khas anak yang soleh itu adalah anak yang mau senantiasa mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Nah, kebaikan yang paling tinggi adalah kebaikan iman. Jadi mendoakan agar orang tuanya tetap dalam keimanan sampai akhir hayat. Orang tuanya tetap dalam tauhid sampai akhir hayat, ya, sehingga nanti bisa punya kesempatan ketemu lagi di surga. Baik, kemudian di ayat-ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini kondisi betapa harmonisnya ketika berada di surga. Ya. Ya, kita senang sekali ketika ketemu dengan minimal cicit ya waktunya, cicit, uyut ya, uyut, kakek, ya, orang tua. Kemudian kita ketemu dengan yang sebaya kita, anak-anak, kemudian ketemu dengan generasi berikutnya. Ketika berkumpul, wah, senang banget itu. Apalagi dalam bingkai kebahagiaan. Nah, di sini digambarkan dalam ayat ke-22, wa amdadnahum bifakihatin wa lahmim mimma yashtahun. Maka kami sajikan kepada mereka, yaitu penduduk surga tadi, jadi keluarga yang bareng-bareng masuk surga, disajikan berbagai macam buah, dan juga daging. Nah, ini Masya Allah ya, ketika di dunia saja buah dan daging ini menjadi makanan yang istimewa. Belum tentu seseorang itu bisa membeli buah, apalagi daging. Di surga, monggo silahkan, berbagai macam daging silahkan, berbagai macam buah silahkan. Maka ketika digambarkan di dalam surah Al-Baqarah, ya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kondisi orang yang beriman ketika disajikan buah. Ya. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Ya. Loh, ini kan kayak yang dulu waktu di dunia pernah ada ya, pernah dijumpai.
Wa utubihi mutasyabiha. Ya, mereka diberikan yang mirip ya, mirip. Ya mangga ya kayak mangga, duren ya kayak duren ya. Cuman yang membedakan apanya? Yang membedakan adalah kualitasnya, rasanya, ya, harumnya, gizinya, dan lain sebagainya. Karena setiap makanan di surga itu manfaat, tidak ada yang menyebabkan mudarat. Ya, kalau di dunia kan, banyakan makan daging kambing sih, ya, jadi sakit misalkan. Banyakan duren tuh, jadi pusing. Nah, di akhirat atau di surga tidak ada lagi itu. Karena di surga itu 4 hal yang dikhawatirkan sudah tidak ada lagi. 4 hal itu apa? Sakit, sedih, kemudian tua, mati. Nah, 4 ini nggak ada lagi nih. Di surga ya sehat terus, kemudian bahagia terus, muda terus, dan hidup terus. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, usia penduduk surga itu kisaran 30 sampai 33. 30, 33. Masya Allah. Ya. Pak Ali lewat berarti ya? Ya Pak Ali. Pak Ali sudah lewat. Berapa usianya? Baru 40 juga kurang. Iya, maksudnya udah lewat dari 30. Udah lewat kan? Udah lewat. Berarti lebih muda dari Pak Ali gitu maksudnya. Apalagi saya mau nanya beliau semangatnya ya. Jadi 4 hal sudah tidak ada lagi. Karena nanti dalam hadis yang lain disebutkan kematian itu, al-maut itu akan didatangkan, diserupakan seperti kambing atau domba. Ya. Maka kemudian Allah sembelih. Maka dikatakan kepada para penduduk akhirat, khuludun khuludun, kalian kekal. Kalian kekal. Ya, karena kematiannya sudah dimatikan oleh Allah. Karena kematian itu makhluk Allah. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Jadi kematian ini makhluk Allah, kehidupan juga makhluk Allah. Ya. Nah, sehingga 4 hal sudah nggak ada lagi. Jadi Pak Turki nggak ada sakit, nggak ada sedih, nggak ada tua, nggak ada mati. Bahagia terus, sehat terus, muda terus, hidup terus. Sehingga sarana-sarana yang menopang di surga itu pun bersinergi, termasuk makanan-makanannya. Maka disebutkan wa amdadnahum bifakihati walahmim mimma yashtahun. Monggo dipersilahkan segala macam buah, segala macam daging, pilih yang disuka. Ya, yang suka bebek, ada juga bebek nanti insyaallah. Ya, bebek Madura ya, itu sambelnya kan, masya Allah. Ya, yang suka tongseng, ya nanti segala macam daging dipersembahkan. Makanya di sini menggunakan nakiroh Pak, nakiroh dan juga mufrad. Fakihatin, lahmin itu nakiroh mufrad, itu menunjukkan untuk apa? Segala macam buah, segala macam daging. Dipersilahkan monggo. Ya, intinya makan sepuasnya itu nggak bikin sakit perut.
Kalau makan di dunia, lagi acara, prasmanan banyak banget, mau makan ini, kepengennya makan semua Pak, nyicipin. Baru ya. Baru nyicipin 3 jenis, wah ini udah nggak kuat perut ini. Di surga nggak ada seperti itu Pak. Bapak-bapak nanti diberikan kekuatan 100 laki-laki terkuat, ya 100 laki-laki, ya. Dan tingginya kita semua itu di surga insyaallah itu adalah 30 meter, yaitu 60 hasta lah. 60 hasta. 60 hasta, muda lagi 30 sampai 33, Masya Allah. Ya. Tapi itu enggak besar kalau dibandingkan surga. Ya, karena surga itu daun pintu dengan daun pintu ini satunya ini bisa sepanjang 40 tahun perjalanan. Daun pintunya. Allahu Akbar. Ya. Jadi surga luas Pak. Jadi enggak usah apa istilahnya takut, wah kalau kita aja di bumi setinggi ini padat banget bumi. Ya bumi memang kecil. Ya. Surga apa? Arduhas samawatu wal ard. Ard itu baru lebarnya. Ya. Ard itu baru lebarnya. Lebarnya bentangannya itu seluas langit-langit dan bumi, coba Masya Allah. Kalau lebarnya saja seperti itu, bagaimana panjangnya misalnya gitu loh. Ya. Sehingga tidak usah kemudian takut ya. Subhanallah. Yang penting kita ke surga lah gitu aja ya. Maka ketemu lagi, oh Pak Turki udah makin muda, ya, makin ganteng. Semakin nanti Pak di surga itu berlaku seperti ini. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan nanti penduduk di surga itu ada pasar. Inna fil jannati lasuqa. Sungguh benar-benar di surga itu ada pasar. Ya'tunaha kulla jum'atin. Itu pasar akan didatangi setiap hari Jumat. Ini menunjukkan kemuliaan hari Jumat. Jadi hari Jumat itu pada ke pasar itu. Makanya kalau di sekolah-sekolah itu ada market day itu hari Jumat. Ya. Karena mungkin kepengin miniatur itu market day. Jadi anak-anak suruh jualan itu hari Jumat. Nah itu ketika seperti itu maka berhembus angin dari utara. Berhembus. Ketika angin itu menerpa wajah, menerpa pakaian, maka wajahnya semakin glowing, semakin ganteng. Kalau yang akhwat ya semakin glowing, semakin cantik. Pakaiannya itu semakin klimis, semakin wangi. Ya, ibaratnya kalau ini ya kayak di laundry gitu ya. Jadi bagus. Tidak seperti di dunia. Di dunia tadi saya berangkat, wah, kena asap, kena angin, kena debu, ya, bekas hujan misalnya. Nah, itu belepotan ini. Ya, baunya bau asap. Di surga enggak. Nah, setelah pada berkunjung ke pasar tadi disebutkan, kemudian pasangan dengan pasangannya ini bertemu. Ya, ketika suami bertemu istri, maka suami bilang kepada istri, ya, wahai istriku, kok kamu bertambah cantik, bertambah izdatum husnan wa jamalan, tambah bagus, tambah cantik. Sama istri juga bilang, loh, emas juga tambah ganteng, tambah glowing, Masya Allah. Itu baru berpisah sesaat. Nah, setiap kali berpisah itu bertambah baik, bertambah bagus. Tidak sebagaimana di dunia. Ya. Setahun enggak ketemu sudah berkerut. Sudah mulai ada warna putih di rambut, ya. Nah, di surga enggak seperti itu. Ya. Di surga itu bertambah kebaikan-kebaikan, Masya Allah. Ya. Sehingga suami tidak ada yang bosan dengan istrinya. Demikian pula sebaliknya. Ya. Baik.
Kemudian yang berikutnya, yatanaza'una fiha ka'sa la laghwun fiha wala ta'sim. Maka mereka saling memberikan gelas. Ya. Dikasih gelas-gelas ya. Kalau ada apa? Ada juga yang menjelaskan yatanaza'un itu rebutan gelas. Karena sudah menunjukkan sudah saking dekatnya ya. Oh, saya ini aja, saya ini gitu. Tapi tafsir yang lain menyebutkan ini. Saling memberikan gelas. Isinya apa, Pak? Disebutkan di dalam tafsir di antaranya adalah berisi khamr. Berisi khamr. Karena di sini ada penjelasan la laghwun fiha wala ta'sim. Yang gelas itu berisi khamr, ketika diminum maka tidak ada atau tidak menyebabkan orang berbicara ngaco atau perbuatan kriminal. Sehingga apa? Sehingga khamr yang ada di surga itu tidak sebagaimana khamr yang ada di dunia. Khamr yang ada di dunia sesuai namanya, khamr itu artinya menutup. Sehingga kalau minum khamr ketika di dunia itu tertutup akalnya sehingga bicaranya ngaco dan juga bisa berbuat kriminal, begitu. Nah, di surga diberikan khamr, tapi khamrnya khamr yang aman, yang bermanfaat. Maka disebutkan oleh Allah SWT la laghwum. Jadi tidak ada efek sehingga orang itu ngaco bicaranya. Wala ta'sim atau berbuat dosa. Ya. Kan pernah ada kisah seorang pemuda ditawarkan tiga perbuatan dosa. Mau membunuh, berzina atau minum khamr. Maka pilih, mikir-mikir, kalau membunuh efeknya orang lain, berzina efeknya orang lain, kalau minum khamr kan efeknya sendiri. Udah, minum khamr aja. Nah, ketika minum khamr ternyata apa? Melihat wanita, karena tertutup akalnya, maka terjadilah perzinahan. Ketika berzina ada anak-anak di situ. Ketahuan ini. Biar enggak ngomong ke siapa-siapa, dibunuh juga. Jadi disimpulkan oleh para ulama, al-khamru ummul khaba'ith. Al-khamru ummul khaba'ith. Khamr itu induknya kejahatan atau kriminalitas. Maka di dalam ayat dalam surah atau firman Allah SWT, kalau tidak salah di surah Al-Maidah atau Ali Imran ya, itu disebutkan innama yuridu syaitan. Coba saya cari nanti biar dicatat sama bapak-bapak ya. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Ya. Yuridu syaitan. Ya, di sini innama yuridu syaitan an yuqina. Ini dalam surah Al-Maidah ya. Surah Al-Maidah ayat 91. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Sungguh hanya saja setan itu menginginkan ketika berada di tengah-tengah manusia itu memunculkan al-adawah wal baghdha. Ada dua hal, Pak. Al-adawah, permusuhan. Permusuhan. Jadi enggak senang setan itu kalau orang itu adem ayem, rukun. Suami istri rukun, setan enggak senang. Bagaimana suami istri itu cekcok. Nah, kalau udah cekcok senang banget tuh. Jadi ada istilah tetek bengek. Tetek bengek itu apa? Tetek itu maksudnya kalau di Jawa itu artinya untung. Untung. Yang bengek siapa? Yang untung setan, yang bengek manusianya. Karena manusianya mau dikompori untuk bertengkar. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, iblis membentangkan singgasananya di atas lautan, kemudian menyuruh pasukannya untuk mengganggu manusia. Maka pada lapor ya, setelah mengganggu lapor, saya telah begini, saya telah begini, saya telah begini. Kemudian ada yang ngadu lagi, saya telah memisahkan antara suami dan istri. Wah, ini yang diapresiasi banget oleh iblis. Ya.
memisahkan antara suami dan istri. Ya. Maka di sini menciptakan permusuhan. Minimal kalau enggak bisa permusuhan, kebencian, wal baghdha. Permusuhan dan kebencian. Coba sarananya apa, Pak? Sarananya disebutkan dalam Al-Qur'an fil khamri wal maisir, yaitu dengan sarana khamr, minuman keras atau hal-hal yang serupa, dan maisir, yaitu judi. Ya udah, kalau sudah judi, khamr, udah. Siapa yang mau kalah dengan judi? Enggak ada kan, ketika judi kan enggak ada yang mau kalah, ya. Semuanya mau menang. Ketika khamr ya kayak tadi, ya. Jadi dikasihkan pilihan 3, milih khamr ya sudah, dia minum keras, berbuat zina dan membunuh. Tiga-tiganya dilakonin. Baik, kemudian setelah ini diberikan gelas, masalahnya namanya reuni kan itu wajar banget ya, kasih gelas, suruh minum, monggo silahkan. Ya. Kemudian setelah itu apa? Wa yatufu alaihim ghilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Kita Pak, itu kan secara fitrahnya senang kalau dibantu Pak. Maka di rumah kadang orang udah sibuk ya, mau ngurus rumah kayaknya nggak bisa nih, nggak kesampaian ya. Maka kita butuh apa? ART, butuh pembantu. Butuh pembantu. Itu udah fitrahnya manusia. Kita senang kalau dibantu. Duduk begini, Bi tolong teh ya, yang anget campur jeruk nipis. Nggak lama datang, senang? Bi ini kayaknya hujan nih, tadi habis beli pisang, digoreng kayaknya enak deh, atau direbus. Nggak lama datang pisang goreng, ada juga pisang kukus ya. Senang nggak seperti itu? Allah Subhanahu wa taala menyediakan itu. Yang disebut ada 2 sebutan, ada yang sebutan ghilman, ada juga wildan. Ya, dua-duanya ini adalah nanti yang istilah yang bantu nanti di surga itu. Jadi dikelilingi pembantu, ya. Nanti dia yang akan ngeladenin, butuh apa. Nah, seperti itu. Kalau mau sendiri nggak masalah, tapi giliran kita perlu bantuan bisa dengan itu, ya. Wa yatufu alaihim ghilmanul lahum, maka berkeliling di tengah-tengah mereka itu yaitu ghilman, yaitu anak-anak muda. Anak-anak muda sebaya, ghilman. Ghilman itu jamak dari ghulam. Ghulam itu ya masih kecil, Pak, masih kecil. Ka'annahum lu'lu'um maknun, itu seperti permata yang terkumpul, Masya Allah. Ya kalau pembantu di dunia terkadang kan dia habis bersih-bersih di belakang, di kebun. Pas dipanggil, Mas tolong sini dulu dong Mas. Pas hadir, aduh bau asem, ya, berkeringat, mungkin masih belepotan. Nah, pembantu-pembantu di surga itu seperti permata, Masya Allah. Bedanya di situ, ya. Kalau pembantu di dunia bisa jadi ya begitu tampilannya, ya, karena habis bekerja berkeringat, aduh bau nih, ya, seperti itu. Tapi ketika di akhirat, Masya Allah, Allah sediakan seperti permata. Itu balasan sempurna, ya. Itu baru pembantunya Pak ya, belum nanti kalau Bapak dapat anugerah bidadari. Nah, ini nanti pembahasan tersendiri ya. Baik. Kemudian wa aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Maka yang sudah di surga itu keluarga tadi saling saling ngobrol berhadapan-hadapan. Saling bertanya. Pak Ali atau kakek Ali misalnya ditanya sama cucunya, "Kek, kok bisa kita masuk surga bareng-bareng begini?" Gitu. Pertanyaannya ini kok bisa ya kita bareng-bareng? Kayak waktu saya masuk Lipia, itu ternyata sudah ada kakak kelas. Jadi saya kelas 1, beliau kelas 3 waktu di STM. Nah pas ke Lipia, saya kaget juga kakak di sini juga, gitu itu, ya.
gambaran sederhananya ya. Nah ini juga nih, loh kek kok kita bisa bareng sih kek? Gitu. Yud, kok bisa kita bareng sih Yud? Gitu misalnya. Kecanggahnya juga, canggah gitu misalnya ya. Jadi kok bisa bareng kita? Gitu loh. Nah ini wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun, saling bertanya-tanya. Kok iya ya, kita kok bisa bareng ya, Masya Allah gitu ya. Maka sebagiannya menjawab, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Sungguh kita itu ketika di dunia, di tengah-tengah keluarga kita itu musyfiqin. Musyfiqin itu tafsirnya adalah khaifin, yaitu senantiasa takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah itu beda dengan takut kepada macan. Beda takut kepada singa, takut kepada anjing. Kalau takut kepada hewan-hewan itu kita lari, Pak. Tapi kalau takut kepada Allah, bagaimana, Pak? Takut kepada Allah kita semakin mendekat. Itu bedanya di situ. Ya, maka musyfiqin. Jadi dulu waktu kita masih di dunia, kita kan senantiasa sholat, bahkan saling mengingatkan, ya. Yang belum sholat kemudian dibangunkan, bisa juga dengan WA dan seterusnya, ya. Saling menasehati kalau ada yang salah, ditegur, dinasehati dan seterusnya, ya. Maka ketika di dunia itu takut kepada Allah, menjauhkan maksiat-maksiat, menjalankan ketaatan, ayat berikutnya, famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka dengan itu Allah menganugerahkan atas kita, ya, menganugerahkan atas kita yaitu surga. Dan ini diistilahkan adalah orang-orang yang ihsan. Jadi orang yang orang yang menegakkan ketaatan kepada Allah, orang yang takut kepada Allah sehingga menjauhkan diri dari maksiat, itu namanya orang ihsan. Maka orang ihsan disebutkan oleh Allah SWT, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Itu di surah apa Pak? Ada yang hafal? Nih, biar dicatat ya, nanti untuk oleh-oleh di rumah. Lilladzina ahsanu lilladzina ahsanu husna wa ziyadah. Ini dalam surah Yunus. Dalam surah Yunus ayat 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang ihsan itu mendapatkan al-husna. Al-husna ditafsirkan itu surga, al-jannah. Ziyadah itu apa, Pak? Ziyadah itu artinya tambahan. Nah, tambahan itu ditafsirkan melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah. Nah, ketika melihat wajah Allah, surga kalah. Maksudnya surga yang dan isinya itu kalah ketika melihat wajah Allah. Karena siapa pencipta surga? Allah. Surga sangat indah sekali, sempurna sekali, ya, maksudnya sempurna. Ya, kalau bagi kita manusia, surga itu indah sekali. Kita mengibaratkan itu indahnya sempurna. Nah, Allah di atas kesempurnaan itu. Ya. Ini ketika melihat wajah Allah itu adalah kenikmatan yang tertinggi di surga. Melihat wajah Allah. Jadi ziyadah disebutkan itu an-nadhru ila wajhillah, yaitu melihat wajah Allah. Baik, kemudian ayat yang terakhir dari gugusan ini, ya. Ayat yang terakhir, inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya kita juga ketika di dunia itu senantiasa berdoa kepada Allah. Dan doa itu ibadah. Sehingga secara umum ketika kita di dunia kita senantiasa ibadah kepada Allah. Ya, sehingga semoga kita semua ini ahli ibadah, keluarga kita ahli ibadah. Semoga bisa mendapatkan anugerah, bisa reuni bersama dengan keluarga kita, ya. Jadi syaratnya itu
inti dari kajian kita adalah syarat untuk bisa reuni di surga adalah satu, menjaga iman, ya, yaitu iman yang terjauh dari segala bentuk kesyirikan, dan imannya itu diajarkan oleh orang tua kepada anak keturunan, ya, jadi diajarkan, ya, karena ini tugas orang tua, dan iman yang terus dijaga sampai akhir hayat, ya. Jadi yang pertama adalah dengan iman secara umum, kemudian dirinci lagi imannya terjauh dari syirik, iman yang diajarkan oleh orang tua ke anak keturunan, dan yang keempat iman yang terus dijaga sampai akhir hayat, ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk bisa meraih reuni bersama keluarga di surga. Amin ya rabbal alamin. Ada ini mungkin pertanyaan ini, Isya jam berapa? 7:30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz. Monggo. Kalau kita mendengarkan kajian tentang nikmatnya surga kan seakan-akan kita itu pengen banget gitu Ustaz ya. Nah, tapi ketika kita pertama nih kita baca Quran itu kan nanti akan memberikan syafaat kepada kita, puasa dan lain-lain sebagainya lah gitu. Tetapi ketika kita ingat dosa-dosa kita, walaupun kita udah istighfar kan belum tentu juga Allah ampuni nih. Nah, bagaimana memanage hati ini supaya kita husnuzon, Allah itu ngampunin saya gitu kan. Kemudian kita berharap mendapatkan rahmatnya Allah dengan surga ini. Nah, itu kadang-kadang kan kita wah iya enggak apa gitu kan Ustaz. Seperti ini bagaimana Ustaz? Biar kita tetap bisa terus istiqomah dan berharap selalu diampuni, walaupun dikatakan yang tahu dosa masing-masing kita sendiri nih, dosanya banyak, tapi rahmat Allah itu kan luas gitu. Nah, kalau dari saya pribadi nih, saya pengen punya satu amalan yang memang Allah ridho gitu kan. Tapi nggak tahu lah ini seperti apa. Mohon dijelaskan Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik, terima kasih. Barakallahu fikum. Jadi yang pertama, ketika kita ingat dengan dosa kita itu sudah bagus. Kita ingat dosa itu sudah bagus. Nah, tinggal ketika kita ingat dosa itu, maka segera dibarengi dengan amal soleh. Ya, dibarengi dengan amal soleh. Nah, para ulama itu memberikan tuntunan amal soleh yang dilakukan itu dibuat skala prioritas. Dibuat skala prioritas. Maksudnya berarti amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah adalah amal soleh dari amalan-amalan yang wajib. Amalan-amalan yang wajib. Jadi itu diprioritaskan dulu. Karena di dalam hadis disebutkan di antara sebab Allah mencintai hambanya itu melakukan amalan yang wajib. Setelah itu berjalan, kemudian ditembel-tembel dengan yang sunnah. Maka ini menjawab pertanyaan yang berikutnya juga, bahwa berarti amalan apa? Ya, amalan wajib itu yang perlu dijaga dulu. Ya, karena yang wajib, misalnya Allah mencintai yang sunnah, berarti terhadap yang wajib itu jauh lebih cinta. Seperti itu. Kemudian yang perlu menjadikan bekal kita juga adalah agar kita muncul keyakinan bahwa Allah itu adalah Maha memberikan ampunan. Itu di antara sarana yang paling utama adalah terus belajar.
terus belajar. Ya, terus belajar, menambah ilmu, karena seiring bertambah ilmu itu dari sisi-sisi yang bisa jadi tidak kita sangka itu masuk ke relung hati kita dan menguatkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha memberikan ampunan, ya. Jadi terkadang kita misalnya mendengar ada kisah seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya, ya. Maka Allah SWT itu jauh lebih sayang dibandingkan ibu itu menyayangi anaknya. Di antaranya itu misalkan, ya. Dan hadis-hadis motivasi terkait orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat telah membunuh 100 orang, belum melakukan amalan-amalan yang secara zahir terlihat oleh manusia, apa sholat, bersedekah atau zikir, tapi orang itu baru melakukan perjalanan menuju tempat taubat. Itu kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW, itu ternyata termasuk calon penduduk surga. Itu kan menjadi motivasi juga. Kemudian ketika ada dalam hadis qudsi, ya, dalam hadis qudsi disebutkan, yabna Adam law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqaitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Jadi Allah SWT menyebutkan dalam hadis qudsi itu, wahai anak cucu Adam, seandainya kalian mendatangiku dengan membawa dosa sebesar bumi. Ya, bumi bagi kita kan besar, ya, sebesar bumi. Ya. Kemudian wafat, ya, wafat, dan ketika wafat tidak ada dosa syirik yang dibawa. Tidak ada dosa syirik yang dibawa. La tusyriku bi syai'a, tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun. Maka apa? La ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka aku akan mendatangi engkau atau kalian ya, mendatangi engkau dengan membawa sebesar bumi berupa ampunan. Masya Allah. Sehingga di situ akan menambah keyakinan kita bahwa Masya Allah, Allah Maha memberikan ampunan. Orang yang sudah berbuat dosa banyak sekali, itu masih ada peluang untuk Allah ampuni selagi menjaga iman dari syirik. Berarti yang amalan yang sangat inti itu apa tadi? Menjaga iman dan jangan sampai terjerumus ke dalam kesyirikan. Bahkan nanti dalam pembahasan ini panjang sekali, itu orang yang membawa la ilaha illallah, dia enggak syirik, itu kartu, ya, makanya disebut hadis bitokoh, hadis kartu. Kartu yang bertuliskan la ilaha illallah itu lebih berat dibandingkan dosa-dosa yang dia lakukan. Masya Allah. Itu dengan apa? Dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sehingga kerjakan yang prioritas dulu, yaitu yang wajib. Yang wajib sudah istiqamah, disusulkan yang diiringi yang sunnah-sunnah. Kalau Allah sudah cinta, maka Allah akan memberikan minimal 3 itu. Memberikan tasdid, pengarahan ke jalan yang benar, memberikan pengabulan doa, dan yang ketiga akan memberikan perlindungan. Jadi 3 itu akan diberikan bagi hamba Allah yang Allah cintai, ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga enggak puas, nanti bisa terus bertanya yang lain. Insyaallah. Ustaz, dari Ana mungkin tadi ketika kita membahas bagaimana kita bisa berkumpul di surga dengan keluarga, tadi juga disinggung bahwa sebelum kita berkumpul di surga, otomatis cerminannya dunia, dan di dunia pun ada berkumpul atau reuni di
dunia, berkumpul di dunia. Nah, bagaimana mensikapi kita dengan adanya reuni yang dilakukan oleh kita kaum muslimin, dan ini kaum muslimin mendominasi namanya reuni. Dan kadang-kadang di reuni itu kita menjadi tokohnya gitu, Ustaz. Dan arti kita yang ditokohkan karena kita punya pengaruh, katakanlah gitu. Nah, bagaimana sikap kita terhadap kejadian bahwa kita menghadapi reuni, dan ini tidak bisa dihindari di semua kalangan, dari mulai rakyat jelata sampai pejabat tinggi gitu ya. Reuni ini udah lumrah terjadi. Itu bagaimana mensiasatinya untuk kita terselamatkan. Yang kedua mungkin Ana lebih cenderung melihat ininya, ingin menanyakan apa hukumnya reuni yang sekarang marak gitu, Ustaz. Syukran, jazakallahu khair. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran ya. Jadi ya, pada dasarnya reuni itu boleh-boleh saja, mubah ya. Bahkan itu bisa bernilai kebaikan ketika apa yang ada di agenda-agenda reuni itu adalah berupa kebaikan yang mengingatkan kepada Allah ya, kemudian rasa syukur satu sama lain, kemudian saling memberikan nasihat, dan bisa jadi itu menjalin satu ukhuwah yang kuat ya, sehingga ketika ada yang kesusahan bisa dibantu, ada yang belum punya kerja, dengan reuni itu bisa saling tukar relasi ya, dan seterusnya. Jadi perkara itu pada dasarnya boleh saja ya, boleh saja, maksudnya mubah ya, enggak masalah. Apalagi kalau ada kebaikan-kebaikan itu bisa bernilai lebih manfaat. Nah, akan tetapi ketika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, maka itu yang dihindari ya, maka itu yang dihindari. Ya, terkadang ada musik ya dan lain sebagainya, yaitu hal-hal yang perlu untuk dihindari. Tapi secara globalnya ya enggak apa-apa kita bertemu kemudian saling memberikan manfaat ya. Karena Rasulullah SAW menyebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling memberikan banyak manfaat untuk orang lain. Ya, seperti itu. Kalau misalkan Pak Turki ditokohkan, masya Allah, berarti tinggal kasih nasihat, kasih nasihat ya, walaupun singkat tapi bisa mengena kepada teman-teman, nah itu atau saudara-saudara, itu lebih bagus ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Monggo. Ini waktu kemarin penghujung juga beliau. Assalamualaikum Ustaz. Kalau bicara tentang reuni, ketika kita reuni keluarga, kita berpatokan reuni ketika Idul Fitri. Ya. Ketika kita reuni Idul Fitri bersama keluarga, salah satu keluarga berposisi di tempat yang berbeda-beda. Jalurnya pun beda-beda, kedatangannya pun beda-beda. Ada yang datangnya cepat, ada yang datangnya lambat, ada yang lewat tol, ada yang tidak gitu ya. Itu di dalam dunia. Nah, kalau di dalam akhirat, begitu kita reuni di akhirat, jalur itu kemungkinan akan kita lalui. Ada yang lambat, ada yang mampir dulu, gitu kan itu ya. Nah, pertanyaannya ketika kita mampir, apakah orang yang duluan masuk surga bisa memberikan syafaat kepada saudara kita yang mampir? Mampir apa ini? Mampir maksudnya masuk neraka dulu gitu, Tad. Nah, gitu, Tad. Karena kan iman seseorang kan
berbeda-beda. Ada yang lewat jalan tol, ada yang lewat jalur biasa, gitu kan. Gitu. Jadi ada yang imannya berbeda-beda, sama juga kayak kita ada keluarga juga kan, anak kita ada yang berbeda-beda, gitu. Ada yang nyasar dulu gitu Ada yang nyasar dulu, gitu kan. Terus yang kedua, syukur-syukur keluarga saya khususnya masuk surga semua, Tat. Amin, amin. Tapi kan tingkat surga kan berbeda-beda, Tat ya. Sesuai dengan amalnya. Kalau tidak salah, mohon maaf kalau salah. Bagaimana ketika kita masuk surga tapi berbeda-beda gitu, Tat? Misalnya kalau sekarang kan ada yang, kalau di dunia ada klaster A, klaster B, ada yang rumah subsidi gitu ya. Kalau di surga kan misalnya ada yang tingkat rendah, ada yang tingkat tinggi. Bagaimana kita supaya kita kumpul dalam posisi yang tingkatnya tinggi semua gitu, Tat? Ya. Dari saya itu aja, syukran, Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran. Yang pertama tadi terkait dengan syafaat ya. Syafaat itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu ada beliau menyimpulkan ada 8 ya, ada 8. Nah, di antara 8 itu adalah ada syafaat yang diberikan kepada orang yang beriman untuk bisa memberikan syafaat kepada orang yang beriman yang lain. Nah, orang yang beriman ini bisa keluarga, bisa juga pertemanan. Nah, kalau pertemanan saja ini bisa, apalagi yang keluarga. Yang penting adalah orang tersebut itu mendapatkan izin dan juga ridho dari Allah. Nah, yang mendapatkan izin dan ridho dari Allah itu adalah orang yang beriman. Maka dalam hadis yang tadi saya bacakan, hadis tentang pasar tadi, kemudian juga ada satu hadis lagi, yaitu hadis tentang syafaat pertemanan. Itu disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika orang yang beriman, yaitu teman-teman yang beriman, itu bareng-bareng masuk neraka. Kemudian karena masing-masingnya itu kan berbeda-beda dosanya, maka yang sudah bersih zuhziha anin nar, diangkat dari neraka, wa udkhilal jannah, kemudian dimasukkan ke surga. Nah, yang sudah masuk surga, maka teman-teman ini, kalau teman yang beriman itu ingat temannya, sehingga kemudian dalam hadis itu disebutkan berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, mengajukan proposal lah gitu, seraya mengadu. Dalam hadis itu disebutkan Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjun. Ya Allah, Rabb kami, dulu mereka teman-teman kami yang masih di neraka itu ya Allah, dulu mereka berpuasa bersama kami ya Allah. Ya, takjil bareng. Ya. Berbuka bareng ya. Wa yusallun, dan salat berjamaah bersama kami. Wa yahujjun, bahkan berhaji bersama dengan kami ya Allah. Nah, mendengar aduan seperti itu, dengan penuh rahmatnya Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, akhriju man araftum, keluarkan oleh kalian siapa saja yang kalian kenal. Itulah fungsi apa? Berteman dengan teman yang beriman. Nanti fulan ini teman-teman kami yang beriman, diangkat. Kemudian setelah diangkat semuanya, masuk surga semuanya, itu teman-teman tadi yang beriman, lapor lagi kepada Allah, ya Allah, sudah enggak ada lagi teman-teman kami. Semuanya sudah kita angkat. Sudah kita berikan syafaat dan masuk surga. Maka kemudian ketika lapor seperti itu, irji'u, coba kalian balik lagi. Lihat di surga itu, di neraka itu. Ya, faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min khairin fa akhriju. Siapa saja yang kalian lihat ada sebesar biji dinar berupa keimanan, maka apa? Maka keluarkan mereka. Yang tadi teman-teman berarti dikenal kan? Ini yang enggak dikenal. Tapi ada sinyal iman. Itu maka apa? Monggo silahkan. Suruh ini diantas.
Masya Allah. Berarti syaratnya apa Pak? Iman tadi. Maka putranya Nabi Nuh dan juga istri beliau itu disebutkan laisa min ahlik, itu bukan masuk keluargamu. Maksudnya nggak ada keimanan di situ. Jadi nggak bisa memberikan syafaat nanti. Ya, waliyadzubillah. Makanya di akhir ayat 21 surah At-Tur, kullu mri'in bima kasaba rahin. Kalau yang dia itu ingkar, dia kufur, maka udah balasannya ya ditimpa dia sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada seseorang yang memikul dosa orang lain. Ya, seperti itu. Kalau ada yang terkait dengan kisos, ya, mungkin orang yang dengki atau telah menzolimi, itu ya sejatinya dosanya dia. Ya. Karena dia berbuat zolim sehingga otomatis kan dia berdosa. Dosanya itu karena menzolimi, maka dosanya orang ini diberikan. Seperti itu. Dan aslinya ya dosa dia karena dia berbuat zolim seperti itu. Kemudian tadi keluarga atau teman yang masuk surga, surganya bertingkat-tingkat, maka di dalam surga itu sudah tidak ada kedengkian. Tidak ada kedengkian. Mau surganya di mana itu sudah mensyukuri dengan apa yang diberikan oleh Allah SWT. Karena yang terakhir masuk surga itu ketika diberikan satu kali kenikmatan, raja-raja yang ada di seluruh raja-raja yang ada di dunia dikumpulkan kenikmatannya itu, dikasihkan, maka itu rasanya udah cukup sekali ya Allah, sudah cukup sekali. Terus Allah SWT menawarkan, mau dilipatkan 10? Ya, maka dilipatkan 10 kali lipat. Itu yang terakhir. Ya. Maka dalam keterangan apa maksudnya ketika kita di akhirat seseorang itu sekeluarga itu surganya bertingkat-tingkat, bagaimana bersama di surganya, dan tadi reuninya, ketemunya maksudnya. Nah, ketika reuni bisa saja. Bisa ketemuan. Bisa saja saling berkunjung. Jadi disebutkan penduduk surga itu saling berkunjung. Ya. Jadi walaupun tingkatnya berbeda itu bisa berkunjung. Makanya bisa jadi kita juga berkunjung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan anugerah itu ya. Allahu Akbar. Bisa berkunjung. Dan tidak bisa dibandingkan dengan apa yang di dunia ya. Di dunia seperti ini, nanti di akhirat ini jauh jaraknya ya. Ya. Ya berkunjung. Berkunjung, Masya Allah. Ya karena tetap ya senyaman-nyamannya tempat orang lebih nyaman tempat sendiri. Karena di surga itu sudah tidak ada lagi kedengkian. Nanti makanya Pak, kalau ada kedengkian satu dengan yang lain, itu ada namanya jembatan kontoroh namanya. Setelah Sirat itu ada kontoroh. Nanti kalau ada yang misalkan Pak Turki ada kedengkian sama Pak Ali, ini dibersihkan di situ. Saling menghalalkan. Udah selesai, nggak ada kedengkian, masuk baru surga. Itu ada namanya kontoroh atau kintoroh ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup dulu, kita sambung insyaallah pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.